Al-Ayubi, saya pikir jawaban saya terarah. Ayubi, saya tidak pernah percaya bahwa menciptakan langit bumi dan segala ini adalah manusia. Saya juga percaya dan tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia. Kapan saya katakan itu, Ayubi? Tuduhanmu itu menyalahi, salah total. Tuduhanmu salah total. Yesus juga bukan manusia. Ini ngawur, Pak Lamsin. Ini pemikiran orang-orang yang sudah nggak waras. Pak Lamsin sadar nggak? Pak Lamsin sehat nggak? Mengatakan Yesus adalah manusia, tapi bukan manusia. Yesus bukan manusia, tapi Yesus manusia. Pak Lamsin waras apa tidak ini? Hah? Pak Lamsin sadar apa enggak ngomong seperti ini? Aku kayaknya Ustadz kayaknya sarjana teologi S3 dari Israel. Kita sayang banget. Kita sayang, kita juga tidak pernah hina Yesus. Sama, kita tidak pernah hina Yesus. Sayang Ustadz kayaknya sayang. Tidak pernah hina Yesus. Ada malu-malu awal. Oh, berarti ya. Saudaraku kayak nama. Kita sayang. Kita bagus sayang. Kita bagus sayang. Ayubi, kamu sudah istirahat mencari bahan untuk di-upload ke YouTube? Atau lagi mencari-cari? Kalau mau di-upload itu jangan upload hal-hal yang tidak baik, yang kurang bernilai, ya. Sebaiknya di-upload itu yang bernilai tinggi, yang bermanfaat, baru orang suka, banyak orang surprise, ya. Ini yang di-upload hal-hal sampah. Jadi kita jangan menguji-uji otak orang. Al-Ayubi menguji otak orang. Yang mantap adalah mempelajari ajaran Alkitab atau ajaran Al-Quran. Untuk apa kita menguji otak orang? Ya, kita tidak pantas menguji itu. Mari kita belajar tentang apa ajaran Alkitab, apa ajaran Al-Quran. Begitu Al-Ayubi. Pak Lamsen, selama saya masih bernafas, ya, selama nyawa saya masih dikandung badan, insya Allah saya akan terus mendakwahkan kepada manusia bahwasanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu tidak pernah mati, Pak Lamsen, ya. Yang saya upload itu real, ya. Yang saya upload itu adalah real. Nah sekarang coba Pak Lamsen bantu itu si siapa itu, si adik kecil. Menurut Pak Lamsen, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, ya, itu manusia apa bukan, Pak Lamsen? Silakan dijawab ya, nggak usah muter-muter, nggak usah sana, nggak usah sini, Pak Lamsen, ya. Silakan. Saya sudah katakan Al-Ayubi, saya baru lahir kemarin. Langit dan bumi ini sudah ada ribuan tahun sebelum saya lahir. Jadi saya tidak tahu siapa menciptakan ini. Tapi coba kita tanya Alkitab atau Al-Quran. Siapakah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Itu pertanyaan yang benar, Al-Ayubi. Kamu tanya orang, siapa yang tahu? Siapa yang pernah melihat, menyaksikan pencipta langit, bumi, dan segala isinya ini? Pertanyaanmu yang salah. Kalau sebagai ustadz bertanya, buatlah pertanyaan yang bermutu. Loh, Pak Lamsen kok malah menyalahkan saya? Saya kan bertanya, menurut saya itu adalah ilmiah. Menurut saya itu adalah logis, ya kan? Saya bertanya, menurut Pak Lamsen, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan alam semesta, itu manusia apa bukan? Nah, manusia kan belum ada toh?
saat penciptaan langit dan bumi, jagat raya, bintang, bulan, matahari, manusia kan belum ada, ya kan? Nah, menurut pemahaman Pak Lamsen, sesuai dengan Alkitab, ya, menurut Pak Lamsen dan menurut Alkitab, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini manusia apa bukan? Apa masih kurang jelas? Saya ulangi, menurut Pak Lamsen dan Alkitab, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini manusia apa bukan? Silakan dijawab, Pak Lamsen. Al-Ayubi, kamu Ustadz pinter atau yang bodoh? Pertanyaanmu menjawab pertanyaanmu. Jangan lupa subscribe Peci Putih Gimana sih Channel. membuat pertanyaan seperti itu? Tuhan yang menciptakan alam semesta ini manusia apakah Tuhan? Ini pertanyaan apa ini? Sudah dikatakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini manusia atau Tuhan? Ya ampun, ini pertanyaan apa seperti ini? Ustadz, kamu tahu apa? Baik, coba saya beri pencerahan sedikit Pak Lamsen ya. Menurut Al-Quran Pak Lamsen, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu bukanlah manusia, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia, tidak serupa dengan sesuatu apapun ciptaannya, baik di langit maupun di bumi. Nah, itu versi Al-Quran. Nah, seminim pengetahuan saya tentang Bible, Pak Lamsen, tentang Alkitab ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu bukan manusia, tidak dibentuk sebelumnya dan sudahnya, artinya tidak dilahirkan dan juga tidak mati, tidak pernah mati, maha hidup, tidak terbatas ruang dan waktu, kekal, tidak berubah. Yang paling telak Pak Lamsen ya, yang paling telak ya memang itu Tuhan yang menciptakan alam semesta itu bukanlah manusia. Itu dalil di dalam Alkitab Pak Lamsen sendiri dan juga di dalam kitab saya, yaitu Al-Quranul Karim. Seperti itu Pak Lamsen. Iya, Al-Quranul Karim itu kan beda. Tuhan yang dikisahkan oleh Al-Quranul Karim itu beda dengan Tuhan yang dikisahkan oleh Alkitab. Yang kamu katakan juga benar, yaitu bukan manusia menciptakan langit bumi dan segala isinya. Ya bukan. Siapa rupanya mengatakan itu manusia yang menciptakan langit bumi dan segala isinya? Kan tidak ada. Hanya kamu aja menduga-duga itu. Siapa ngomong sama kamu? Bukan Tuhan yang menciptakan, bukan manusia yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dan tidak pernah saya katakan itu. Bukan pernah saya mengakui bahwa manusia menciptakannya. Yang menciptakannya adalah Tuhan. Nah, siapa mengajarkan sepekat pada kamu? Saya tanggapi Pak Lamsen ya, mengenai tentang Tuhan itu beda. Nih, saya kasih pencerahan Pak Lamsen ya. Kalau bahasa Indonesianya warna hitam ya, warnanya hitam. Nah, kalau di Indonesia bahasa Indonesianya adalah warna hitam. Nah, kalau bahasa Inggrisnya Pak Lamsen, kalau bahasa Inggrisnya black ya. Kalau bahasa Maduranya celeng. Kalau bahasa Maduranya celeng, kalau bahasa Jawanya ireng. Nah, penyebutannya sama, tapi barangnya warnanya satu Pak Lamsen. Ya, warnanya ya tetap hitam, tetap black, tetap celeng, tetap ireng gitu. Tapi kata-katanya, bahasanya berbeda. Bahasa yang berbeda, kata yang berbeda, bukan berarti warnanya beda. Seperti itu Pak Lamsen ya. Sama halnya dengan misalnya YHWH atau Hashim dengan Allah di dalam Al-Quran. Bukan berarti berbeda. Tuhan itu cuma satu, bukan manusia, tidak dibentuk, tidak dilahirkan, tidak mati, tidak terbatas ruang dan waktu, dan yang pastinya bukanlah manusia. Itu satu. Terus yang kedua Pak Lamsen,
Pak Lamsen mengakui bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini bukan manusia. Nah, sekarang saya masuk kepada pembahasan Pak Lamsen ya. Menurut Pak Lamsen, Yesus itu manusia apa bukan? Silakan dijawab ya, nggak pakai muter-muter. Islam ini tidak sadar, selalu merubah teori-teorinya. Selalu merubah teori-teorinya. Beberapa tahun yang lalu, karena saya katakan bahwa Jehovah adalah Yesus, adalah Tuhan, saya diketawain. Masakan nama bisa diterjemahkan Allah menjadi Yesus, menjadi Jangan menjadi lupa ini. subscribe Peci Putih Dia Channel. ketawain saya. Nah sekarang Islam ini melalui Al-Alwi saya tahu Yahweh adalah Allah Subhanahu wa taala, kata dia. Adalah Jehovah, adalah Tuhan. Jadi enak Islam ini, bisa merubah-rubah ajarannya. Ya nggak apa-apa, terserah sama dia lah, nggak masalah. Betul, Ayub mengatakan sebutannya beda, tapi artinya sama. Itu bisa tuh, ireng adalah hitam. Apa tadi bahasa mudornya? Hitam juga itu artinya. Ya hidung ya hitam juga. Tidak masalah itu bagi saya. Benar itu. Tapi kalau Tuhan atau manusia pun bisa saja namanya sama, tapi kalau kisahnya sama Al-Alwi, ya beda Al-Alwi, nama sama. Tapi kalau kisah beda, sifatnya beda, kelakuannya beda, artinya itu tidak sama, bukan dia itu, beda orangnya. Tapi bisa saja memang namanya beda, tempat kelahirannya sama, sifatnya sama, kelakuannya sama, omongannya sama, yaitu orang yang satu atau Tuhan yang satu, Al-Ayubi. Ya, Al-Ayubi. Saya tidak pernah berdasarkan pikiran saya mengatakan bahwa pencipta langit bumi dan segala bukan manusia. Itu menurut Alkitab saya. Yang menciptakan langit bumi dan segala isi adalah Tuhannya orang Yahudi, bukan manusia. Al-Ayubi. Ya, itu jawaban saya. Dan jangan tanya menurut pendapat saya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya yang tahu hanya pendapat Alkitab. Nah, Pak Lamsen ini sudah mulai keteteran kan? Pak Lamsen membenarkan ucapan saya bahwasanya warna, ya, warna kalau di dalam bahasa Indonesia itu hitam, kalau di dalam bahasa Inggris itu black, kalau bahasa Maduranya celeng, ya, bahasa Maduranya celeng, bahasa Jawanya ireng. Nah, itu katanya, kata-katanya itu memang beda. Tapi warnanya ya sama, tetap yang hitam itu, seperti itu, tetap warna yang satu itu. Black, hitam, celeng, dan ireng. 4 kata yang berbeda, tapi satu warna. Seperti itu. Clear ya Pak Lamsen ya? Pak Lamsen menyetujui apa yang saya katakan. Nah, berkenaan dengan Hashem atau Allah di dalam Al-Quran, ya, coba cek sifat-sifatnya sama nggak? Coba cek, tanyakan kepada orang Yahudi. Apakah Tuhannya orang Yahudi pernah mati? Jawabannya tidak pernah. Apakah Tuhannya orang Yahudi dilahirkan? Tidak pernah. Apakah Tuhannya orang Yahudi manusia? Jawabannya bukan. Apakah Tuhannya orang Yahudi itu dibentuk? Jawabannya tidak. Apakah Tuhannya orang Yahudi itu berubah? Jawabannya tidak. Nah, kriteria-kriteria itu, sifat-sifat ketuhanan orang-orang yang diyakini oleh orang-orang Yahudi itu sama dengan sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu maha hidup, tidak pernah mati. Allah itu tidak dibentuk. Allah itu bukan manusia. Allah tidak bisa dilihat. Sama Pak Lamsen. Cuma penyebutannya saja yang beda. Nah, sekarang
Pak Lamsen coba jawab apa yang saya tanyakan. Pak Lamsen kan sudah mengiyakan kan bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini bukanlah manusia. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu menurut Pak Lamsen, menurut Alkitab, manusia apa bukan? Silakan dijawab, nggak usah putar sana, nggak usah putar sini. Singkat, padat, yang penting berisi Pak Lamsen. Silakan. Iya, kan saya tidak menyangkal apa yang kamu katakan benar itu benar. Walaupun sebutannya beda, bisa saja sama artinya. Ireng, black, sama apa kata Madura saya nggak tahu tadi. Ireng, black, sama hitam lah, sama itu. Nggak masalah. Tapi kalau Allah SWT dengan Tuhannya orang Yahudi itu, Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. menurut, kalau kita banding-bandingkan, menurut Alkitab dan Al-Quran, banyak persamaan sifatnya. Tapi hanya ada satu beda sifat itu, sudah bukan dia lagi itu. Itu benar yang kamu bilang itu. Yang menjadi masalah adalah, kamu menganggap bahwa Yesus itu dibentuk dalam rahim Maria. Bukan dibentuk. Kamu mengira bahwa Yesus itu baru dijadikan Tuhan. Tidak, salah itu, salah. Bukan seperti itu. Kita melihat dulu sifatnya Tuhan orang Yahudi dengan sifatnya orang Allah SWT. Waktu Tuhan orang Yahudi menciptakan langit bumi dan segala isinya ini, berurut. Adam diciptakan di surga, dan tujuannya diciptakannya di surga adalah untuk apa? Untuk menjadi rekan sekerja Allah, Tuhan menurut Alkitab. Maka diberikan kekuasaan kepada manusia, berkuasa, diciptakan untuk hidup kekal selama-lamanya. Ya, itu sudah ribuan tahun yang lalu. Bukan untuk dijadikan untuk mati-mati. Tidak ditakdirkan untuk mati. Ciptaan Tuhan yang semesta alam itu kekal selama-lamanya. Baik semuanya. Sedangkan Allah SWT mengaku sudah ribuan tahun dia menciptakan, tapi dia menciptakan manusia untuk menyembah. Dia diuji supaya bisa kembali masuk surga. Jadi Tuhan Allah kita tidak seperti itu. Beda. Di situ aja bedanya sudah beda Tuhannya itu sudah bukan dia lagi tuh. Jadi Tuhan orang Yahudi itu menciptakan pertama cahaya, bukan matahari loh. Tapi Allah SWT tidak tahu apa diciptakan pertama, apakah cahaya atau apa. Tidak tahu kan? Banyak perbedaannya. Allah SWT tidak tahu nama istri Adam itu. Tidak tahu namanya. Sedangkan Tuhan Alkitab itu tahu nama istri Adam. Sangat banyak perbedaannya, sangat banyak. Ya. Tuhan orang Yahudi itu maha mampu, maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan orang Yahudi. Tapi kalau untuk mengeceknya, jangan kita tanya orang Yahudi. Kita tanya kitabnya. Kalau kita tanya orang Yahudi mana kamu tanya? Kalau saya tanya nanti orang Yahudi pengikut Yesus, pasti berlawanan dengan jawaban orang Yahudi yang bukan pengikut Yesus. Begitu kawannya? Makanya jangan kita tanya orang. Karena kalau kita tanya orang, pasti berbeda-beda jawabannya. Al-Ayubi. Jadi, kalau diskusi dengan saya, jangan tunjukkan berdasarkan kata orang Yahudi, kata orang ini, kata profesor ini. Saya tidak berterima itu. Tapi kalau kamu katakan kata Al-Quran, kata Alkitab, baru kita bisa bahas. Ya Albi. Jadi, mudah-mudahan kamu makin bisa berdialog dengan baik dengan saya. Pak Lamsen, tidak usah melebar kemana-mana Pak Lamsen ya. Tidak usah ngalor ngidul, tidak usah putar sana dan putar sini.
Ya, saya ngomong berdasarkan fakta. Saya ngomong berdasarkan dalil. Saya ngomong berdasarkan data. Pak Lamsen ya. Tuhannya orang Yahudi itu bukanlah manusia. Dalilnya di Bilangan 23 ayat yang ke-19 dan Hosea pasal 11 ayat 9. Ya. Tuhannya orang Yahudi itu tidak berubah. Maleakhi pasal 3 ayat 6. Tuhannya orang Yahudi itu tidak ada yang setara dengannya di langit maupun di bumi. Dalilnya Yesaya 46 ayat yang ke-9. Tuhannya orang Yahudi itu tidak dibentuk sebelumnya maupun sudahnya. Yesaya 43 ayat 10. Tuhannya orang Yahudi itu tidak pernah dilahirkan. Tuhannya orang Yahudi itu tidak pernah mati. Tuhannya orang Yahudi itu tidak pernah netek. Tuhannya orang Yahudi itu tidak kelihatan. Dalilnya di Keluaran pasal 33 ayat 20 ya. Firman Tuhan kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku karena tidak ada yang memandang wajahku dapat hidup. Buktinya, faktanya Musa turun dari hidup. Musa tidak melihat Allah dan Allah tidak dilihat oleh Musa. Musa tidak melihat Tuhan dan Tuhan tidak dilihat oleh Musa. Itu fakta. Lalu di dalam Al-Quran saya juga membawakan dalil Pak Lamsen bahwasanya Allah itu ahad. Allah itu satu. Allah itu tempat bergantung. Allah itu tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Allah di dalam Al-Quran ya, itu di Al-Ikhlas 1-4 Pak Lamsen ya. Lalu di dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 103, Allah itu tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia Pak Lamsen. Di surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun Pak Lamsen ya. Asal Pak Lamsen tahu, Allah di dalam Al-Quran itu tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah mati. Allah di dalam Al-Quran itu hidup. Saya ngomong berdasarkan dalil dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab. Jadi Pak Lamsen ini jangan lagi putar sana dan putar sini. Sekarang fokus kepada pembahasan kita dari atas Pak Lamsen. Ya, Pak Lamsen sudah mengakui bahwasanya bahwasanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini bukanlah manusia. Nah, pertanyaan saya, lalu bagaimana Yesus menurut pemahaman Pak Lamsen, Pak Lamsen tentang Alkitab, Yesus itu manusia apa bukan? Ini dijawab satu-satu, nggak usah melebar kemana-mana ya, nggak usah ngalor ngidul. Ini dijawab. Yesus itu menurut pemahaman Pak Lamsen tentang Alkitab manusia apa bukan? Silakan dijawab, nggak usah putar sana, putar sini. Silakan Pak Lamsen. Al-Ayubi, saya tidak berputar-putar. Saya tidak pernah mengatakan kepada kamu, tidak pernah, siapapun tidak pernah mengatakan kepada Ayubi bahwa Tuhan saya itu adalah manusia. Saya sangat salut kepada kamu Al-Albi. Kamu pintar mengutip ayat sana, ayat sini, ayat situ, ayat sana, lalu kamu rangkai. Padahal ayat itu berbeda-beda maksud dan tujuan ajarannya, berbeda-beda konteksnya. Kamu susun sedemikian rupa seperti apa yang kamu inginkan. Ya memang iyalah, sepertinya benar kamu punya kata-kata. Tapi Yesus sendiri yang berkata di dalam dan tercatat di dalam kitab kami itu. Yesus yang berkata, akulah yang menggenapi nubuatan yang tercatat di dalam kitab orang Yahudi ini. Yesus kan orang Yahudi. Yang kamu tanyakan orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Kalau kamu bertanya kepada Yesus, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, beda jawabannya.
Kalau kamu merangkai-rangkai ayat seperti itu, ya jelas kamu pintar kamu. Saya tidak bisa lawan. Saya tidak pintar merangkai-rangkai ayat. Sementara Alkitab saya mengatakan tidak pernah Yesus dibentuk. Siapa mengatakan Yesus dibentuk? Siapa mengatakan Yesus adalah manusia? Siapa mengatakan Tuhan saya itu bisa berubah-ubah? Padahal kamu tidak mengerti apa yang dimaksud yang tidak bisa berubah itu. Yaitu apa yang telah dijanjikan, apa yang telah ditetapkan, tidak bisa berubah. Kamu jadikan masalah fisiknya, masalah kuasanya. Tuhan kami itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami. Kamu tidak tahu itu, tidak pernah kamu baca. Tidak mustahil Tuhan kami itu bisa mengenakan sifat kemanusiaan, tapi dia tidak pernah berubah. Apa yang tidak berubah? Janjinya. Itu yang dimaksud itu, tapi kamu selewengkan. Saya salut dengan kamu bisa menyelewengkan maksud dan tujuan Alkitab. Jadi Al-Ilmi, bagi Islam kamu sangat dipercaya karena kamu pintar ngomong, bisa merangkai kata-kata. Kalau saya memang, makanya saya tidak terkenal, tidak bisa merangkai kata-kata karena saya asli hanya menggunakan apa ajaran Alkitab. Tapi kalau kamu bisa merangkai, kalah saya di situ. Walaupun saya kalah, kebenaran tetap kebenaran. Tuhan kami itu tidak pernah berubah. Bagi dia tidak ada mustahil bagi Tuhan kami itu. Janjinya, berkatnya tidak pernah berubah. Tapi itu kamu tutupi. Kamu rubah menjadi, tidak mungkin jadi manusia. Kalau dia menjadi manusia berarti dia berubah. Itu maksudmu di situ. Ya, ayo lebih terima kasih. Penipuanmu itu, kamu adalah sahabat setan yang menipu dan memelintir ajaran Alkitab. Pak Lamsen, tidak usah ngalor ngidul Pak Lamsen. Tidak usah melebar sana dan melebar sini. Ya, fokus kepada topik pembahasan kita, yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nah, di atas Pak Lamsen kan sudah mengakui toh, sudah mengamini, sudah mengiyakan toh bahwasanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini bukanlah manusia. Nah, sekarang pertanyaan saya itu dijawab. Ya. Pertanyaan saya dijawab. Saya sudah banyak menerangkan dalil-dalil dalam Alkitab maupun di dalam Al-Qur'an. Nah, pertanyaan saya cuma satu, Pak Lamsen. Menurut pemahaman Pak Lamsen tentang Alkitab, Yesus itu manusia apa bukan? Ini dijawab Pak Lamsen ya. Nggak usah putar sana, nggak usah putar sini. Nggak usah loncat sana, nggak usah loncat sini. Ya, dijawab. Singkat, padat, yang penting berisi. Silakan. Al-Ayubi, saya pikir jawaban saya terarah, Ayubi. Saya tidak pernah percaya bahwa menciptakan langit, bumi, dan segala ini adalah manusia. Saya juga percaya dan tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia. Kapan saya katakan itu, Ayubi? Tuduhanmu itu menyalahi. Salah total. Tuduhanmu salah total. Yesus juga bukan manusia. Yang mengatakan Yesus adalah manusia apa? Tapi saya katakan itu memang manusia, tapi bukan manusia biasa atau sama dengan manusia Adam atau saya atau Muhammad yang telah busuk dan tidak bangkit-bangkit. Ya, artinya Yesus adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan itu. Yesus itu adalah Tuhan, bukan manusia seperti kita ini. Beda. Kamu yang salah paham, Ayubi. Sudah sangat jelas bahwa Yesus itu bukan manusia seperti kamu, bukan seperti si Muhammad. Kalau manusia biasa seperti Muhammad, ya manusia biasa. Dia lahir, sakit, mati, lalu dikubur dan tidak bangkit-bangkit. Itu manusia biasa. Tapi Yesus lahir, menurut biasa manusia, sakit, kan kesakitan waktu mau mati, kan kesakitan waktu disiksa, sakit ya, lalu mati, tapi dia kematian tidak mampu menahan dia dikubur, bangkit hidup kembali. Tidak ada manusia yang sudah mati bangkit kembali dan hidup sampai sekarang ini, yaitu Yesus sudah di surga. Dan Yesus mempunyai
berlaksa-laksa malaikat. Manusia mana ada seperti itu. Maka saya katakan Yesus itu bukan manusia. Ayulbi, kenapa kamu bandel menuduh saya mengakui Yesus adalah manusia? Kamu yang bandel. Saya sudah katakan berulang-ulang, bolak-balik bahwa Yesus itu bukan manusia seperti Muhammad yang telah busuk di kuburan sana, tidak bangkit-bangkit sampai sekarang. Ini kenapa kembali lagi kepada kopi dan gula, Pak Lamsen? Kopi bukan gula, gula bukan kopi. Tapi kopi itu adalah gula dan gula itu adalah kopi. Kenapa kembali lagi kepada kambing dan sapi? Kambing itu bukan sapi dan sapi itu bukan kambing. Tapi kambing itu adalah sapi dan sapi itu adalah kambing. Ini ngawur, Pak Lamsin. Ini pemikiran orang-orang yang sudah nggak waras. Pak Lamsen sadar nggak? Pak Lamsen sehat nggak? Mengatakan Yesus adalah manusia tapi bukan manusia. Yesus bukan manusia tapi Yesus manusia. Pak Lamsen waras apa tidak ini? Hah? Pak Lamsen sadar apa enggak ngomong seperti ini? Yesus adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Di mana dalilnya dalam Alkitab yang menjelaskan bahwasanya Yesus itu ada Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan? Sekarang tunjukkan dalilnya kepada saya, Pak Lamsen. Di ayat mana dalam Alkitab yang menjelaskan bahwasanya Tuhan mengenakan sifat kemanusiaan, yaitu Yesus? Silakan tunjukkan dalilnya ya. Singkat, padat, yang penting berisi. Nggak usah putar sana dan putar sini. Silakan, Pak Lamsen. Ayubi. Makanya saya sudah semakin malas bicara kepada kamu itu. Kamu itu saya pikir orang pinter, orang yang pikirannya jernih, ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa seperti aku, seperti Muhammad yang telah busuk itu. Bagaimana sih bandel itu? Tidak pernah. Yesus adalah Tuhan. Kelihatan dari sifatnya itu. Kan sudah saya katakan, tidak ada manusia seperti Yesus. Coba tunjukkan, siapakah manusia yang pernah lahir, mati, hidup kembali sampai sekarang masih hidup di surga, mempunyai malaikat berlaksa-laksa? Manusia mana itu? Yang punya malaikat itu hanya Tuhan. Tidak ada ayat mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi dipanggil Tuhan. Malaikat mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Tapi kelihatan dari segala ayat yang pernah saya baca, menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Permintaanmu tidak bisa saya kasih ayat seperti itu. Tapi kelihatan dari data-datanya. Tunjukkanlah kepada saya manusia, Ayulbi, yang pernah lahir di bumi ini, lalu mati bangkit, hidup kembali, sekarang tinggal di surga, dan mempunyai berlaksa-laksa malaikat. Ada nggak manusia seperti ini? Kalau ada kamu temui, saya datang membawa sapi ke tempatmu, potong sapi lalu bersahadat, kita makan bersama, pesta besar. Pak Lamsen gak usah banyak alasan, ya. Pak Lamsen gak usah bersilat lidah lagi, ya. Pak Lamsen tadi di atas mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah manusia, tapi bukan manusia. Yesus itu bukan manusia, tapi dia adalah manusia. Ya memang betul seperti itu, Pak Lamsen. Yesus itu 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia dan manusia bukan Tuhan. Tuhan itu tidak dibentuk, sedangkan Yesus dibentuk. Tuhan itu tidak pernah mati, sedangkan Yesus diyakini mati. Tuhan tidak berubah, sedangkan Yesus berubah. Seperti itu, Pak Lamsen. Nah, sekarang Pak Lamsen gak usah ngalor ngidol lagi ya. Gak usah ngalor ngidol lagi. Pak Lamsen tadi di atas menyatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Sekarang saya tuntut dalilnya di dalam Pak Lamsen, dari Pak Lamsen ya. Di mana ayatnya di dalam Alkitab, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang menyatakan bahwasanya Yesus
adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Silahkan ditunjuk dalilnya, silahkan dijawab, ya, nggak pakai lama, nggak usah muter sana dan muter sini. Silahkan dijawab, singkat, padat, yang penting berisi. Silahkan Pak Lamsen. Begini aja, lebih capek saya menjelaskan tentang kamu. Jelaskan dulu ya. Kalau sudah kamu dapat memberikan apa permintaan saya akan datang ke rumahmu. Kan kamu di Jawa Tengah ya, Jawa Timur, ya. Tunjukkan saja dulu satu orang saja yang pernah lahir ke dunia ini, mati, hidup kembali sampai saat ini ada di surga dan memiliki malaikat berlaksa-laksa. Kalau ada, saya akan datang ke rumahmu bawa sapi. Kita potong makan bersama sambil saya bersahadat. Haleluya. Kalau kesalahan silat lidah, terserah kamu. Saya tidak akan mempersoalkan itu kepadamu. Hanya ini sajalah. Kalau memang ada kamu tahu seorang manusia pernah lahir di bumi ini, lalu mati, hidup kembali, sampai sekarang ada di surga, tidak mati-mati, dan mempunyai berlaksa-laksa malaikat, saya akan datang menemuimu. Hanya Tuhanlah yang mempunyai malaikat berlaksa-laksa. Hanya Tuhanlah yang mampu bisa mengenakan sifat kemanusiaan. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Haleluya. Kalau salah saya berkata-kata, jangan ambil kesempatan itu untuk menekan saya. Mungkin saya pernah mengatakan Yesus itu Tuhan, lalu kamu pegang terus itu sampai selama-lamanya. Tapi maksud dan tujuan saya bukan salah kata. Apa yang saya katakan adalah Yesus itu adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Dia adalah manusia, tapi bukan manusia seperti Muhammad yang telah mati di kubur sana busuk sampai sekarang tidak bangkit-bangkit. Itulah buktinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Begini Pak Lamsen, bukan saya tidak bisa membantah, dan bukan saya tidak bisa menjawab, dan bukan saya tidak bisa berargumen dengan logis dan dalil dalam Alkitab tentang apa yang Pak Lamsen nyatakan itu, tentang apa yang Pak Lamsen pertanyakan itu ya. Saya bisa membabat habis dengan dalil dalam Alkitab itu sendiri Pak Lamsen ya. Tapi pokok bahasan kita bukan itu. Di atas Pak Lamsen sudah setuju, sudah menyatakan bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini bukanlah manusia. Dan Pak Lamsen juga menyatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan yang mengenakan 100% sifat kemanusiaan. Ya. Nah, sekarang saya tuntut dalilnya di dalam Alkitab, ya. Di mana dalilnya dalam Alkitab? Baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru yang menjelaskan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Silakan tunjukkan dalilnya, singkat, padat, yang penting berisi. Gak usah putar sana, putar sini. Silakan tunjukkan dalilnya Pak Lamsen. Stoplah Ailbi. Stop. Saya pikir kamu orang bisa memahami apa yang saya maksud, tapi ternyata kamu degil. Ya. Kamu minta ayat seperti itu, tidak ada. Tidak ada Ailbi. Yang ada, baca semua, kan bisa ketahuan. Oh, maka saya katakan kepada kamu Ailbi, apakah ada manusia seperti Yesus? Karena di Alkitab saya, Yesus itu dikisahkan bahwa dia mengenakan sifat kemanusiaan. Tapi tidak dicatat, oh Yesus mengenakan sifat kemanusiaan. Tidak. Tapi saya lihat ada manusia itu apa? Lahir, oh dia lahir, oh dia manusia. Dia tidak bisa berbicara baru lahir, oh seperti manusia. Dia diajarin, oh seperti manusia. Dia menangis, oh manusia menangis. Maka saya katakan, oh dia mengenakan sifat kemanusiaan. Bukan karena dicatat. Kita lihat dari kisah itu, Al-Helbi. Lalu dia mati, itu tercatat dia mati. Lalu dia bangkit, tercatat dia bangkit. Hidup sampai sekarang, itu tercatat.
Ya. Dan tercatat dia mempunyai malaikat. Dari situ dapat saya simpulkan Al-Ilmi. Walaupun itu kamu katakan apa namanya itu, pendapat-pendapat, ya terserah dari kamu. Karena saya tidak pernah menemukan seorang pun manusia yang pernah lahir di bumi ini, mati, hidup kembali sampai saat ini, tinggal di surga dan mempunyai berlaksa-laksa malaikat. Maka saya katakan dia adalah Tuhan. Hanya Yesus yang pernah seperti itu. Mana ada manusia mempunyai malaikat berlaksa-laksa? Hanya Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan dia adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan, bukan karena tercatat ayat di situ. Oh, Yesus adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Permintaan kamu itu tidak ada. Permintaan gila itu. Gak usah banyak alasan Pak Lamsen, ya. Gak usah mengelak, gak usah ngalor ngidul, ya. Gak usah. Tuhan bukan manusia itu ada dalilnya. Bilangan 23:19 dan Hosea pasal 11 ayat 9. Tuhan tidak berubah itu ada dalilnya. Maleakhi pasal 3 ayat 6. Tuhan tidak dibentuk sebelumnya dan sudahnya itu ada dalilnya. Yesaya 43 ayat 9. Ayat 10. Yesaya 43 ayat 10. Tuhan tidak ada yang setara dengan dia. Itu ada dalilnya. Yesaya 46 ayat yang ke-9. Nah, kalau Tuhan mengenakan sifat kemanusiaan, itu dalilnya di mana? Pak Lamsen bilang tidak ada. Kalau tidak ada, ya jangan mengada-ada. Pak Lamsen ini kan bertengkar dengan akal Pak Lamsen sendiri. Kalau tidak ada, jangan mengada-ada, Pak Lamsen. Pak Lamsen ini kan berbicara Tuhan, berbicara agama, berbicara kitab suci sesuai dengan perasaan Pak Lamsen saja. Kalau saya berbicara Alkitab, itu berdasarkan dalil, berdasarkan fakta, berdasarkan data. Seperti itu Pak Lamsen. Ya. Kalau Pak Lamsen tidak ada, ya, tidak menemukan dalilnya dalam Alkitab, ya, bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan, ya jadi jangan mengada-ada. Ya. Itu sesat namanya Pak Lamsen. Pak Lamsen ini sesat. Jadi saran saya, jangan mengajak orang lain untuk sesat. Seperti itu. Tobat Pak Lamsen. Sudah tua, tobat.